Menurut aku yang paling sakit tuh yang dicekik, Mbak. Buat kali ini nggak akan ada damai gitu. Sebenarnya aku juga nggak pengen nikah sama dia udah tahu sifatnya begitu. Kayaknya nggak akan ada cowok yang berubah gitu kalau udah main fisik. Selamat datang Mbak Safa Marwa. Terima Halo. kasih sudah meluangkan waktu di eksklusif kali ini. Sebelumnya kita prihatin ya Mbak untuk yang lagi dihadapi nih, kasusnya dan sekarang lagi masuk ke ranah hukum. Iya. Tapi boleh sedikit cerita, mungkin sedikit mengulang ya gitu. Gimana sih awalnya akhirnya, bersentuhan dengan ranah hukum atas dugaan kekerasan ya yang dialami Mbak Safa sendiri? Kalau aku sih ini kan baru pertama kali Mhm, ada kejadian hukum-hukum begini mhm. dan sebelumnya nggak pernah ada masalah soal hukum ataupun apa. Sebenarnya takut juga, cuma diberaniin karena sudah keterlaluan Mhm. gitu. Tapi awalnya gimana sih Mbak, kekerasan yang dialamin yang sampai kalau aku lihat di media sosial ya, sampai menimbulkan bekas, bahkan ada, dijahit segala macam, itu gimana sih Mbak sampai sebegitunya gitu loh? Iya nih. Sebenarnya aku hubungan sama laki-laki itu sudah 2 tahun ya, Mbak, ya. Nah, Mhm, dari awal pacaran, 3 bulan pacaran tuh dia udah mulai ada kasar-kasar, kekerasan 3 fisik. bulan pacaran? Ya, Oke. pertamanya sih hal-hal sepele, tapi setiap aku minta putus dan aku menagih hutang, dia selalu tidak terima. Jadi dia kasar sama aku gitu. Maaf, minta putus dan menagih utang, maksudnya berarti dia ada utang sama Iya, oh dia pernah pinjam uang sama saya gitu. oh gitu. Ini kenal dulu kemudian pacaran, pinjam utang atau gimana nih urutannya? Bisa ada hubungan pacaran tapi juga ada utang piutang? Kenal dulu, Ah. hubungan pacaran, baru dia pinjam uang saya gitu. Oh, alasannya ketika itu apa sih sampai pinjam uang? Katanya dia lagi ada mau bisnis sama abang Mhm, sepupunya untuk mhm, bangun rumah lah, apa yang mhm, rumah-rumah subsidi gitu, nanti bisa dijual lagi jadi untung mhm. katanya gitu. Tapi kan, namanya kita baru dekat, maksudnya kan awal-awal hubungan kan kayak masih percaya aja, Iya, iya, mungkin ya masih bener. positif aja. Lagian kan dia bilang juga ada untung, nanti Mhm, mungkin ya kalau dapat untung dia bisa kasih saya apa gitu, mhm. misalkan janjinya dia seperti itu Kayak ya. bagi hasil gitu kali ya? Heeh. Aku pinjemin lah, Mbak, ya. Nah, katanya dipinjemin, ternyata lama-kelamaan katanya ditipu bisnisnya tuh. Katanya Di sertifikat rumahnya dibawa kabur begitu. oh, Ya berarti uang saya hilang kan, udah heeh, gitu. heeh. Ya dia cicil aja hutangnya sampai sampai kemarin terakhir dicicil lah gitu. Boleh tahu nggak berapa nilai nominal yang dia pinjam sampai akhirnya? Oh, nominalnya dari awal dekat mungkin sekitar 100 lebih mungkin ya. Tapi kan dia ada cicil dan Mhm. mungkin sekarang sisa 40-an lah. Sisa 40-an dan itu belum proses cicil masih jalan atau sudah mulai mandek? Aku sih udah nggak berharap uang kalau sekarang, Oh, udah kayak ikhlas aja, yang oh, penting keadilan soal kekerasan yang dia lakukan mhm. sama aku. Aku tuh sabar terus karena dia menjanjikan tidak kasar lagi, kapok. Pokoknya setiap dia kasarin aku, dia selalu berjanji tidak mengulanginya lagi, tapi diulangin terus. Dan sampai kemarin paling parah itu yang 11 apa 12 September saya lupa, soalnya dia tuh setiap kasarin saya, kan saya selalu foto misalkan kalau ungu-ungu Heeh, atau lebam-lebam, dia tuh kalau lagi baik-baik pintar Mbak, ambil HP saya dihapusin? dihapusin. Iya, emang menyiapkan itu untuk hilangin barang bukti atau kayak gimana Oh, gitu. artinya dia ada ketakutan juga dong sebenarnya takut, suatu saat Aku lapor. heeh, di lapor sebenarnya ada indikasi dia Ada, takut karena kan? aku juga udah pernah ngancam dia, "Aku bakal laporin kalau kamu terus kasar begini." Oh, Ya, makanya dia lebih pintar dari aku, dipikir-pikir kayak dia tuh periksa HP aku yang nama-nama ada bersangkutan sama polisi, dia hapus, foto-foto yang dia kasarin dia hapus, begitu. hmm. Bentuk kekerasannya apa aja nih Mbak dari awal, pertama kali Mbak Safa menerima kekerasan itu apa aja sih? Wah, banyak.
Mungkin omongan dulu kali ya, Oh, kayak kekerasan secara verbal? iya Mmm, verbal dulu, kayak ngomong kasar, hal-hal sepele gampang marah, gitu. Terus lama-kelamaan main fisik, gitu. mmm, eee, bagian tubuh mana yang pertama kali dipukul atau Ini sih, dijorongin gitu, ah ya. Dan sebenarnya pas akhir tahun Desember kemarin 2022 tuh, aku juga pernah laporin dia ke Polsek Cempaka Putih karena 2022? ya Oke. Desember 2022 lupa tanggalnya, dia gara-gara aku datang ke rumahnya nagih hutang aku, Mhm. dia emosi, dia seret aku, tendang aku Seret? di dalam rumahnya dia. Ah hah, Kayak sampai ditarik di segitunya? Iya jambak iya gitu iya iya. ya. Makanya aku langsung emosi banget. Kayaknya kalau cuman kasar-kasar sedikit-sedikit doang aku nggak masalah, tapi kalau yang udah berlebihan, ya manusia juga nggak selalu sabar ya, Kak, Mhm ya. mhm mhm. Aku langsung lari ke polsek terdekat di situ, Polsek Cempaka Berarti itu Putih. lari ke polsek, nggak lama setelah kejadian ya? Iya, Langsung? langsung. Oke. Dan Polsek Cempaka Putih pun langsung datang ke rumahnya untuk lihat TKP. Karena badan aku di situ masih merah-merah, masih bengap-bengap. Mhm. Tapi belum visum, baru dikasih rujukan visum. Besoknya mau visum, dia ngebaikin-baikin lagi saya, minta maaf lah, sujud-sujud kayak gimana gitu, biar gak lanjut laporannya. Mmm, mhm mhm. Itu Mbak ketika sebelum visum tapi ada bukti merah segala macam, ada, ini nggak, bukti videonya nggak? Foto-foto lebam-lebam ada beberapa yang masih ada, karena kan aku juga dulu punya saku dua lah, kayak walaupun dia hapus aku share ke temen Heeh, aku, nitip heeh. fotonya gitu. Soalnya dia kan pintar, dia suka diam-diam periksa HP aku untuk hapusin gitu. Kayak gitu. Berarti ada masih ada video yang bisa jadi barang bukti ketika Iya, itu, gitu. foto. Tapi kemudian, sekarang semuanya sudah hilang atau sudah tidak ada? Ada yang ada dan ada yang enggak. Kalau yang kejadian di rumah itu, yang diseret itu ada? Oh, nggak ada Itu itu, sudah nggak ada? dihapus sama dia. Cuman kayak bukti kita damai di kantor polisi tuh ada fotonya, Oh, dokumentasinya. akhirnya buat laporan kemudian Damai. damai? Iya, Oke. tanpa ada ganti rugi apapun. Eee, apa sih, Mbak, yang kemudian mau berdamai? Mungkin dia namanya laki-laki pintar merayu kali ya. Ah hah. Ya aku juga mungkin bisa dibilang kurang pintar apa gimana, percaya aja. Dan dia juga kan bilangnya, kita kan hubungan serius, mau menikah lah gimana gitu. Dijanjikan hubungan serius mau menikah, tapi melakukan kekerasan. Sempat terfikir akan lebih menyeramkan nggak sih ketika itu Kalau dulu kan serius? kayak masih cinta kayak nggak mikir, cuma kayak kemarin kan ada yang viral berita apa, yang di Surabaya. Iya, yang Nah sama kekasihnya juga. sekarang aku ada hikmahnya, aku berani speak up ke semua orang, kalau aku terus sama dia, dia kelepasan apa kayak gimana kan nggak ada yang tahu, mungkin aku bisa lewat juga kan, Mbak, Mhm mhm gitu. mhm. Mbak, kalau aku boleh tahu, kalau video itu masih ada yang bisa ditunjukin nggak? Dia Mungkin, apa, video atau bukti apapun yang tadi kamu mengalami kekerasan itu? ada foto yang paling yang di Instagram yang aku share, Oh, sama itu foto yang aja? bekas dicekik, Oh, kalau video lainnya nggak ada nggak ya, Mbak? ada. So Dulu pernah aku punya video yang dia tonjok mhm. aku, tapi udah dia hapus. Berarti dia cukup cerdik ya ketika setiap habis melakukan Kekasaran, kekerasan, dia tahu dia aku suka foto, ngebaikin heeh, iya. kemudian ngambil momen untuk menghapus semuanya itu. Ya, kalau kamu baik-baik hapus foto videonya begitu, dia selalu Ingat begitu. nggak, ada berapa kali dari 3 bulan, pacaran, kemudian mulai ada kekerasan? Mungkin hampir setiap bulan ada, karena kan dia tuh ASN, PNS. Mhm, Nah, aku tahu tanggal gajiannya dia. Aku bilang, "Mana cicil? Aku kan pengen ini." Apalagi dia kan kalau maksudnya mungkin ya aku kan kalau ada juga nggak masalah kan, mungkin mhm, dia gajinya, masih besar belum, aku gitu. mhm. Kalau kita jalan aku yang suka keluar uang, dia tuh cuma di awal doang, gitu. Jadi Jadi ini wajar ya maksudnya, kita kan mau ke sini, kan mhm, kamu ada utang sama aku, kan kamu baru gajian, nyetan bayar dong berapa dulu, mhm misalkan mhm kayak mhm. gitu. Terus dia emosi, marah gitu. Oh, berarti pemicunya adalah setiap kali, kamu nagih utang. Mhm. Ada, faktor lain nggak? Misalnya hal-hal sepele kemudian dia Hal juga sepele juga ada, kayak dia mau kemana, aku mau kemana, aku pengennya ke sini gitu, masih kasar sampai sih. sebegitunya, Mbak? Iya,
Yang paling menyakitkan apa sih dari semua tindak kekerasan yang pernah? Yang menyakitkan yang sampai aku luka sobek di operasi itu sama dicekik, itu sih. Yang luka sobek, kan dia pukul aku tuh, Mbak, ya, tangan kosong, nggak punya cincin, nggak punya apa, terus dia bawa aku ke rumah sakit, Sorry, kejadiannya di tempat di aku. Dia tempatmu? lagi main ke tempat Heeh, aku, hal sepele kayak aku izin mau mandi, dia heeh, nanti dulu kita lagi nonton kan. Nah, terus dia pukul, awalnya sih gara-gara mungkin emosinya gara-gara dia mau ke Bandung, aku mau ikut, karena kan aku orang Bandung, Bang, kenapa mhm, nggak sekalian aja gitu kan. Dia nggak mau, terus udah gitu kita nonton, dia emosi, aku gara-gara izin mau mandi doang, itu hal sepele kan. Dia langsung pukul, injok aku, berdarah kan sobek. mhm, mhm. Nah, di situ dia langsung ambil HP aku nggak boleh ngomong sama siapa-siapa, nggak boleh cerita sama siapa-siapa. Terus tapi di rumah sakit akhirnya, kan supir aku tuh, udah pulang, itu kan posisinya malam. Mhm, Jadi dia bawa mobil aku buat anterin aku ke ke rumah rumah sakit sakit. karena darah nggak berhenti-berhenti. Tadinya dia nggak mau bawa aku ke rumah sakit, takut kan, takut aku berontak atau gimana. Cuma kan mau berontak gimana, Mbak, badan lemes, keluar darah banyak kan. Akhirnya pas di rumah sakit aku cuma hubungin supir, suruh datang, suruh anterin pulang nanti setelah, karena aku kan boleh sebut rumah sakitnya kan Abdi Waluyo. Nah, Mmm, di rumah mhm, sakit situ ada jahitnya tuh yang biasa, Mbak, mhm, mhm. bukan yang estetikal. Sedangkan aku di dunia entertain kan Iya, maksudnya kalau harus ada bekas kebu luka, ada kebutuhan untuk ditutup lah ya, jangan iya, sampai terlihat. pengen yang jahitannya itu yang sangat halus, walaupun Heeh, ini sangat halus juga tetap heeh, berbekas heeh, gitu kan. Di sana nggak ada pun mahal dan harus mhm, besok. Jadi kita pulang lagi setelah dibersihin luka-luka, mhm. cari klinik yang emang bisa jahit estetik gitu. Itu di malam yang sama? Besok Oh, paginya besok pagi dan dia tetap mengantar? tetap dia pokoknya selama luka aku masih basah, masih ini, dia tuh mepet aku terus, Mbak, supaya aku nggak cerita ke teman, ke Iya, orang tua, ke siapapun ke gitu. orang tua? Iya, takutnya kan aku lapor, mungkin orang tua Selama aku ini orang tua tahu kan, kalian berhubungan? tahu, tapi taunya tidak pernah ada kekasaran atau apa. Oh, hanya sekedar kalian pacaran dan tidak kamu memang juga nggak pernah cerita ya? Aku takut kalau orang tua kan takutnya gini nih, aku cerita keburukan dia. Nah, nanti aku balik lagi kan malu. Jadi aku Mmm, tahan-tahan kamu terus. nahan-nahan, kamu nutupin semua itu, tapi kamu memendam semua dan bahkan kamu menerima Iya, sakitnya sendirian kan iya. pada akhirnya? Aku paling cerita ke teman dekat aku, ke Dinar kan ya. Mmm, Cuman ya udah, cuman Dinar yang tahu gitu. Ya kemarin juga ada asistennya Dinar mau datang pas luka tuh, cuman jangan dulu takutnya dia marah atau gimana. Di situ dia pokoknya pas luka aku masih belum sembuh dia mepet-mepet aku terus sampai nggak ke kantor, takut aku tiba-tiba nemenin lapor. pokoknya, mhm. Dia ngerawat lah, bisa dibilang ngerawat juga karena takut. Nah, selama dari, kekerasan dia, kemudian dia nganter ke rumah sakit, ternyata dia harus, geser ke klinik apa proses itu kan dia selalu ada tuh ngebaikin kamulah istilahnya, Iya, ngedeketin kamu gitu. Apa yang kamu rasain ketika dia mencoba mengambil lagi hati kamu untuk ya ibaratnya paling enggak dia kan mungkin antara maaf dan takut kan gitu. iya. Apa yang kamu rasain selama dia ada untuk kamu, tapi kamu begini karena ulahnya dia gitu loh? Tapi kalau sekarang taunya begini, aku yakin dia nggak tulus, cuma takut aku laporin aja, gitu. Karena yang terakhir yang dia cekik aku belasan September kemarin, aku lupa tanggalnya, dia kayak udah nggak peduli gitu, kayak aku mau lapor silakan aja katanya. Udah nantang? Iya, udah nantang. Dan menurut aku yang paling sakit tuh yang dicekik, Mbak. Kalau yang ditonjok tuh emang sih kayak pusing, deg gitu, blank. Tapi kan itu keluar darah mungkin jadi baal apa kayak Mhm. gimana. Pas dicekik tuh bener-bener gak bisa nafas. Mungkin kalau dia cekik aku lebih berapa menit, mungkin aku bisa udah meninggal, udah lewat gitu kan. Itu pun gara-gara hal sepele, kayak aku tagih utangnya, terus aku minta putus, misalnya dia mau kemana nih, Mhm. terus aku misalnya pengen ke sini, dia pengen ke situ, nggak setuju kan kita tuh. Ya udahlah kita putus aja, aku tuh kadang hal-hal sepele minta putus, terus balikin dong uang aku, kata aku gitu, aku selalu begitu. Dia emosi, nah, dia cekik aku, Mhm. dia cekik, aku kan sesak kayak nggak bisa nafas gitu kan, emang SD tuh ada asma juga Mhm. waktu kecil tuh, minta obat aja nggak dia kasih, kayak dicekik tuh terus pingsan beberapa menit, nggak bisa napas blank gitu, sesek.
bangun dia cuma ngeliatin aku doang, Mbak. Terus aku mau gojek obat buat pernapasan dia nggak bolehin, takutnya pas aku kan tinggal Mhm. di apartemen, kan kalau ambil apa-apa Harus ke bawah. ya takutnya nanti aku kabur, aku gimana gitu. Ya nggak boleh sebenarnya. Berarti, kejadian kamu dicekik sama yang sampai luka jahit itu beda momen? Beda beda momen. Tapi dari semua, kekerasan yang dia lakukan, yang bener-bener sampai ada tindakan medis itu yang dijahit itu doang? Atau Iya, yang dijahit yang itu dijahit itu doang. doang? Siapa yang bayar, yang bertanggung jawab untuk semua biaya yang dikeluarkan akibat itu? Itu kan, operasi namanya operasi jahit estetik, itu kan Mhm, mahal, nggak kayak kita jahit biasa di mhm UGD. mhm. Itu hampir 17 apa 21 gitu lupa ya. Kamu yang bayar atau dia? Aku yang bayar, Kamu yang tapi bayar? dia bilang mau cicil. Berarti nambah cicilannya ya? Iya, mhm. Mbak, aku masih nggak ngerti deh, eee, pacaran 22 2022. awal Juni apa Juli. Oh, oke, berarti hampir 2 tahun ya. Kemudian Mhm, kekerasan itu sudah dirasakan di 3 bulan pertama, pacaran. 3 bulan pacaran. Selama itu kamu bertahan apa? Hanya karena kamu dijanjikan akan dinikahkan Bukan atau itu sih, kayak apa ya, aku tuh orangnya kayak kalau udah sama A aja gitu, walaupun hmm, misalnya rumit atau apa, kayak males. Tapi lama-lama jadi sadar mau terus sampai kapan. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau dia nggak ngebaikin kita udah putus dari lama, Mbak. Kan setiap dia mmm, kasar, setiap apa gitu, aku selalu minta putus. mhm, Tapi dia selalu nggak mau, selalu ngebaikin gitu. oke. Jadi balikan lagi seperti Berarti itu. putus nyambung ya, setiap kali Ya, berantem minta putus, kekerasan terjadi, kemudian baikan, balikan lagi. mhm. Momen ketika sudah baikan, itu biasanya bertahan berapa lama? Kalian menjadi baik-baik saja Mungkin sebulan, sebulan aja ya, dan sebulan kemudian itu kasar terjadi lagi, lagi. ya. Gila, Iya. setiap bulan menerima itu ya, Mbak, ya. Nah, hubungan kamu dengan keluarganya dia seperti apa? Kalau Kalau dia keluarga kamu kan nggak tahu nih dengan iya, apa yang dia perbuat. Kalau dari keluarga kalau dia dia tahu nggak? malahan aku kan dia orang Aceh. Heeh, Dia di Jakarta tinggal ngontrak rumah sama abang sepupunya. mhm, Nah, aku tuh nggak pernah kenal keluarga ibunya atau adiknya karena papanya udah meninggal. mmm, Tapi dia tuh pernah ke Bandung ketemu keluarga aku. Dan mhm. lebaran kemarin tuh aku tuh pernah dipukul sama dia kayak kayak bengap-bengap gitu kan. Orang tua aku nanya kenapa, aku bilang jatuh. Kamu berbohong ya untuk melindungi dia? Mhm. Tapi semenjak aku posting tuh itu udah pada tahu lah keluarga. Sebelum kamu posting, sebelum kamu akhirnya speak up soal ini, Hmm. ada nggak penilaian orang tua terhadap dia yang mungkin sudah ada curiga lah atau apa segala Nggak macam? ada, Sama sekali? nggak ada, cuman kan karena kan memang jarang ketemu juga kan Mhm, di Bandung, paling ketemu baru 3 kali atau 4 kali dalam 2 tahun ini tuh. Ya paling kaget, terus orang tua bilangnya, "Jangan dimaafin," gitu, dan hati-hati kalau perlu, udahlah kerugian apapun ikhlasin aja, tapi jauhin orang begitu. Pulang ke Bandung takut nyawa hilang atau apa, sampai orang tua aku ngomong begitu. iya iya iya. Itu kalau misal tadi sebulan sekali kamu mengalami kekerasan Mhm. seperti itu, kemudian, dibaikin gitu, biasanya apakah selalu ancaman, bukan ancaman ya, karena janji kita akan nikah itu menjadi sesuatu yang bikin kamu luluh juga nggak sih? Bukan karena janji menikah, kayak apa ya, ya aku masih kayak percaya aja sama dia. Sebenarnya Mmm, aku juga nggak pengen nikah sama dia, udah tahu sifatnya begitu, cuman itu aku omongin aja janjinya dia seperti itu, mmm, tuh. Dan buat kali ini nggak akan ada damai gitu, mmm, dan aku dengar juga dia ya nantangin gitu. mmm. Tapi kan nantangin yang kemarin-kemarin kan, yang, setelah pelaporan ini ada reaksi apa dari dia? Ya beberapa ini dia nantangin juga Masih? masih. Seperti apa? Ya katanya, "Ya silakan aja laporin, aku nggak peduli. Aku kenal ini, kenal itu," dia bilang begitu. Oh, kenal ini kenal itu maksudnya, merasa punya backing-an? Iya, betul. Oh, Lagian oke. kalau aku yang jadi backing-an dia juga malu, masa pukul perempuan, terus Heeh. mau dibantu. Lagian ini dunia apa, di Indonesia tuh, ya hukum ya tetap Iya, hukum gitu, yang salah harus dihukum gitu mhm. kan. Tapi ketika proses pertikaian kalian Mmm, sampai kekerasan itu, kamu terima, mhm. kamu tuh sebenarnya pernah ngelawan nggak sih?
ngelawan, paling tidak membela diri? Pernah kayak aku dipukul kan kayak menghindar atau Heeh, ngegeserin badannya dia karena terlalu sakit gitu heeh. kan. Apa yang membuat kemudian dia berhenti dengan itu? Kalau kamu sudah pingsan, kalau kamu sudah keluar darah atau seperti apa? Kalau dia berhenti saat aku udah nggak nangis, minta ampun. Kamu yang minta ampun? Iya, lama kan kalau dipukul sakit. Ya aku kan teriak, mungkin nangis minta ampun. Kayak begitu baru mungkin dia, malah kalau aku teriak nangis dia malah tetap mukul. Mungkin di saat aku diem dia. Tapi kan orang kan panik, mah kalau dipukul kan sakit, wajar dong teriak apa menangis. Oh, Iya. oke. Diminum dulu, Mbak. Udah nggak apa-apa. Eee, melanjutin yang tadi nih, semakin kamu nangis, semakin kamu teriak, maka dia akan semakin, eee, melakukan kekerasan itu lebih. Ada indikasi dia kelainan nggak sih? Kalau yang kamu lihat ya, karena kamu yang mengalami itu? Nggak tahu ya, dan kita juga nggak pernah cek gitu kan. Heeh. Cuman setiap dia udah melakukan kekasarannya, dia selalu baikin aku. Seperti menyesal dan aku selalu maafin. Selalu percaya dan selalu maafin? Iya. Ketika dia minta maaf, dia menyesal, kamu pernah nggak, kayak, tanya balik lah, "Kenapa tadi ini? Kenapa harus menerima ini?" Atau kamu nunjukin luka-luka yang akhirnya, imbas dari perbuatan Iya, dia? dia paling minta maaf, "Maaf ya, aku soalnya kesel banget sama kamu, kamu gak mau nurut sama aku." Paling gitu sih. Aku bingung nih ya, 2 tahun kemudian setiap bulan, kamu mendapat kekerasan itu dan maaf, koreksi kalau salah, bener nggak dia secara finansial juga banyak bergantung sama kamu? Iya, karena kan aku pikir dia kan cerita gajinya nggak banyak, Mmm, katanya lebih besar penghasilan kamu ya, tapi kalau namanya pacaran ya nggak apa-apa. mhm, Aku nggak ngerasa, apa, nggak ngerasa dirugiin lah kalau misalnya mhm, cuman makan atau apa. Yang dirugiin tuh kalau dia kayak pinjam uang untuk pribadi dia, itu kan iya, pinjam bukan iya, minta gitu kan. Itu kan emang tanggung jawab harus dibayar gitu. mmm. Tapi kamu merasa dimanfaatkan nggak sih pada akhirnya Iya ketika sih, orang juga terus-terusan, banyak ya kan? bilang, Kamu, iya. menjalin hubungan dengan dia, apa-apa, sorry kamu yang keluar duit, Mmm, sampai kamu juga harus meminjamkan sejumlah uang ke mhm. dia, kamu dimanfaatkan banget loh. Iya, paham. Sebegininya kamu bertahan diam, bertahan apa segala macam, apa sih seorang Safa, ada apa nih dengan Safa? Ini Iya, kemudian nggak tahu pertanyaannya nih, adalah, aku juga mau ada apa dengan Safa nggak gitu loh. tahu nih aku tuh, dibilang penyabar juga enggak ya. Mmm. Udahlah mau ketemu psikolog, Oh nggak iya. paham juga aku. Tapi kalau misalnya Sebenarnya kamu, ketika sendirian mengintrospeksi, kamu pernah mencoba mengenali diri kamu sendiri nggak sih? Kenapa aku kamu juga pernah kayak sadar dong ini nggak akan ada ujungnya gitu. nah iya, Itu nggak, dia tuh kasar nggak akan bisa berubah. iya, Aku kan berharap dia baik, berubah gitu. Dan berharap dia mau keluar uang buat aku juga karena aku keluar uang buat dia. Namanya pacaran kan Mbak, misalkan kalau sama-sama lagi merintis mungkin dia bisa bayarin makan, aku bisa bayarin apanya gitu, mhm, mhm, gantian kan. Kalau ini kan banyaknya aku terus. hmm, Sebenarnya sahabat-sahabat juga dekat, teman-teman dekat juga nyadarin. sudah nge-warning? Iya, ini nggak wajar. Lagian kalau cowok sayang apa mau buat ceweknya keluar uang atau apa gitu loh. Ini Dari awal pacaran berarti dia sudah memanfaatkan kamu secara finansial? iya sih. Kalau di total kerugian-kerugian berapa sih? Ya adalah ratusan ya. Karena Ratusan? kan aku juga ada beliin dia barang. Tapi ada nggak dia yang beliin kamu barang? Ada tapi nggak, Nggak heeh, setimpal dengan apa yang ya kamu itu pun pas aku ulang tahun aja. Kalau oh, aku kan hampir kayak dia ada pengen apa, mhm. tanpa dia ulang tahun atau apa gitu. Kamu memang sangat mencoba menyenangkan hati dia kan pada akhirnya? Iya, Itu aku tuh juga yang karena akhirnya dia mungkin merasa kamu akan gampang memaafkan dia setiap kali dia berbuat salah mungkin, gitu. iya mungkin. Tapi kamu menilai dia sebelum ada insiden kekerasan-kekerasan ini seperti apa sih? Ya bisa Pribadinya dia sampai akhirnya kamu mau pacaran dengan dia? aku kira dia baik, terus bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab, kayak bisa dibilang aku kira dia bermodal, baik Mhm. gitu. Awal-awal dia mau keluar uang buat aku, tapi paling cuman 1 minggu pertama pacaran.
Kenalnya di mana sih? Dikenalin teman. Oh, dikenalin teman gitu. Dan dia tahu profesi kamu adalah seleb Tahu di sih dunia hiburan, kayaknya dia karena tahu? kan kita follow-followan di sosial media, Oh, dia oke. tahu. Oh, ini kan kalau misalnya ada laporan sampai ke ranah polisi kan, ada kerugian juga ya, bukan secara fisik doang kan, tapi secara finansial juga. Nah, kalau waktu laporan kamu pertama kemudian kamu damai gitu, ada nggak hitam di atas putih kamu berdamai dengan perjanjian bahwa bukan hanya tidak mengulangi, tapi dia harus Harus bayar bayar ganti hutangnya. rugi apa segala Ada, ada? Dan dia sudah penuhi itu? ya penuhin di depan polisi ya, bilang penuhin tapi belum, kan belum semua, Mmm, ya gitu. Tapi udahlah. dari semua perjanjian yang hitam di atas putih kemudian, kayak kata damai itu ada yang dipenuhin, yang kalau mengulang udah pasti nggak Ya, dipenuhin kan gitu loh. Kalau yang lain-lainnya ada nggak yang kemudian dia dipenuhin atas perjanjian itu? tapi dia, nyicil sih, Oh, kalau nyicil ada itunya. uang dia nyicil, Oke. dia berusaha balikin. Kayak bekas operasi dia berusaha balikin kan, Mmm, walaupun nggak semua. mmm. Yang pasti sampai hari ini dia masih Ada. ada utang dan laporan kamu sudah masuk, sekarang dalam proses masih penyelidikan? Iya, soalnya kan dari pihak aku sih saksi udah Mhm. ada, walaupun pas kejadian itu saksinya mungkin di luar nggak melihat, tapi pas di rumah sakit ada kan. Mhm. Saksi rumah sakit semua udah di BAP, aku juga udah BAP. Tinggal surat panggilannya dia dikirim. Surat panggilan dia dikirim, dia siap-siap menghadapi hukum kan. Kalau tadi di awal kamu bilang dia selalu mengancam, ada backing-an lah itu. Itu, Mhm. ada sebutan-sebutan siapa Nggak atau ada, dan apa ya, ini kan ini udah orang banyak tahu soal aku nih. mhm, Dan kalaupun misalnya ada yang bantu dia ngapain gitu kan. mmm, Masa orang kasarin perempuan, dia kan lahir dari perempuan, mhm. mau dibantu gitu. Dan dia pun kan nggak ada etikat baik buat minta maaf sama aku, keluarganya pun nggak ada. Lah aku udah coba hubungin ibunya, ibunya cuman baca doang WhatsApp aku, terus tiba-tiba chatting gini, maaf ibu lagi sakit, ini kakaknya bilang. Oh, supaya kamu sampai ke keluarganya ya Iya padahal? kasih tahu, karena kan nggak tahu gimana ya, bukannya aku ngejudge orang Mhm kayak mhm, kok nggak bertanggung jawab mhm gitu. mhm. Mmm, Mbak, itu tadi backing-an yang dia sebut yang, dia mengancam balik kamu tuh siapa aja sih yang disebut? Apakah jenderal si A, apa salah segala Nggak tahu, saya juga cuma dia, "Silakan nggak takut, aku kenal ini, kenal itu," katanya. oh, Ya tapi dia menyebut pejabat-pejabat nama? polisi, enggak disebut nama, cuman kenal. Oh, cuman Iya, pejabat-pejabat polisi gitu. iya. Itu juga yang kemudian sempat membuat kamu takut nggak sampai akhirnya Sebenarnya 1,5 tahun kamu bertahan? aku nggak, sebenarnya bukan takut karena dia punya backing-an, Mhm, karena ya dia kan baikin aku lagi, jadi aku mencoba. ketemu lagi ya? Ini dia baru ngomong tuh karena kemarin parah banget kan, Mhm, dia udah capek, mungkin nggak tahu kenapa dia mungkin mau lawan aku, ya udah nggak apa-apa, kita lihat kan nanti siapa yang salah siapa yang benar, mmm. gitu. Menurut kamu kira-kira dia tahu nggak kalau, dia sudah dilaporkan dan akan sangat mungkin dia akan dipanggil? Tahu kan aku, dia pasti masih kepo sosial media aku. Mhm. Terus komunikasi masih ada nggak? Aku blokir dia, enggak. Oh, kamu blokir dia? Tapi mungkin dia juga blokir aku, tapi nggak tahu sih. Dia orangnya apa ya, kayak di WhatsApp aja nggak pakai fotonya, nggak kelihatan gitu dia blokir apa enggak. Oh, oke. Tapi itu memang WhatsApp tidak ada foto sudah sejak lama? Iya, dari awal kenal nggak pakai foto. Sempat menaruh curiga nggak sih ketika hal-hal ganjil sudah mulai ditemukan dengan sebelum Wah, kekerasan terjadi ya? aku tuh dekat sama dia tuh, wah berproses banget Mbak, dia tuh orangnya tertutup banget. Aku tuh malah tahu-tahu tuh dari teman-temannya dia. Malah dia bilang awal-awal aku orang Medan, ternyata orang Aceh. Berarti ada kebohongan tahap awal yang sudah dia lakukan kan? Iya, Oh, gitu. kemudian apalagi nih yang Terus dia kamu bilang di kantornya misalnya di gedung apa, ternyata di gedung apa. Aku malah lebih banyak tahu dari temennya daripada sama dia. kamu cari tahu atau kebetulan temennya bilang? Ya Sempat kan cari tahu nggak kan karena dia kan tertutup? gini loh Mbak, dia kan ada hutang tuh sama Mhm. aku, ya kan cari tahu. Oh, Dia kan iya. nggak bisa dihubungin. Aku mau dong datang ke kantornya itu. Waktu itu pernah aku tanya, "Kok di gedung ini nih?" "Hah, dia kan bukan di gedung itu."
Awalnya aku nggak percaya sama temennya dia, Mhm. ternyata temennya malah yang bener, Mmm, gitu loh. berarti bukan cuman ini aja ya, berarti kebohongan juga sudah menjadi mewarnai hubungan kalian kan gitu. Iya. Berapa kali kamu dibohongin, berapa Wah, kali kamu nggak tahu. disakiti, dan berapa kali juga kamu akhirnya memaafkan? Iya, banyak kali yang nggak tahu juga, nggak bisa itu. Eee, Sempet trauma dong pastinya? Ih, trauma banget kalau kayak ada suara keributan aku takut sekarang. Oh, Karena kan udah selama 2 tahun kurang tuh kayak dibentak-bentak terus kan. Bukan kasar fisik aja, kayak hal sepele dibentak, ngomong kasar apa kayak gimana. Takut lah Mbak, kayak ada kayak bunyi apa yang ketek gitu, Mbak, takut. mmm. Kamu Kan sudah pernah, berobat ke psikolog? belum Mbak, tapi mau. Oh, oke. Yang paling membuat kamu deg-degan, takut, sempet sampai gini nggak? Biasanya kan orang-orang kalau misalnya stres atau depresi segala macam mungkin sampai karena ingin lari dari, keadaan, menyakiti diri sendiri, sempat sampai pada tahap itu nggak? Mmm, ada tapi nggak parah, cuman kayak nangis-nangis aja sendiri gitu. Mhm. Tapi nyakitin enggak. Sampai nyakitin nggak ya, Mbak, Nah, ya? cuman kemarin kan pas di kantor polisi kan aku jadi sering ke kantor polisi kayak untuk kumpulin bukti-bukti gitu kan. Kan di kantor polisi kita di BAP itu satu ruangan mungkin ada berapa penyidik. Mhm. Nah, di situ kan mungkin ada kasus apa, ada orang yang diborgol karena mencuri atau Mhm. apa gitu kan, kayak Itu takut. bikin, Apalagi pas kemarin di visum juga di rumah sakit, aku di ruang forensik tuh lama banget kan ya, hampir 7 jam, 8 jam. Takut juga ngeliat ambulan keluar masuk bawa mayat, mhm, aduh serem. pokoknya semua menjadi menakutkan lah ya Iya, buat Safa setelah mengalami semua ini. iya, Kemudian, sampai sejauh ini kalau dia tidak bisa dihubungi dan, kalian juga saling ngeblokir, sebutlah seperti iya. itu. Tapi kan dia masih tahu tempat tinggal kamu? Iya, makanya dia mau pindah. Oh, mau pindah? Iya, Berarti sudah, paling tidak harus sementara cari tempat yang aman kan? iya, sebenarnya orang tua nyuruh pulang ke Bandung, cuman Iya. enggak lah, kan masih banyak kerjaan dan kalau nggak bisa ditinggalin juga kan mungkin dengan kasus ini juga aku harus lebih kerja keras karena kan butuh inilah itulah. Mhm. Kalaupun kamu pindah, apartemen katakanlah seperti itu, tapi kerjaan kamu kan di lingkungan hiburan, di dunia entertain gini kadang-kadang masih bisa kepantau, dengan sangat mudah. Mmm, Kamu takut nggak, misal, mudah-mudahan tidak terjadi ya, kamu lagi ada job apa, dia nyamperin, dia apa segala macam, takut nggak? kayaknya dia nggak akan seperti itu karena mungkin dia takut karena udah ada laporan kan. Ya kayaknya nggak akan kayak gitu. Cuman aku untuk damai kayaknya nggak akan. Tidak akan damai kali ini? Ya karena udah terlalu capek, terlalu sakit hati dan banyak banget yang aku rugi-rugiin sama dia. Kamu tidak mau damai, artinya kamu juga sudah, resmi putus dari dia? Mungkin putus, ya pasti putus lah. Oke, aku potong tadi, ketika kamu akhirnya melaporkan ini, sebelum kamu membawa ini ke ranah hukum, komunikasi terakhir apa kamu sama dia? Ya dia kan awalnya kalau kasarin aku mau lapor tuh dia suka Mhm, halang-halangin. mhm. Pernah tuh Mbak dia kasarin aku udah sampai banget polsek. Dia langsung nyamperin aku. Mmm, Cepet balik lagi, cepet balik lagi. Di situ aku kata malah masih nurut lah. tapi kalau kemarin dia juga sempat, memaksa kamu untuk tidak melaporkan? Enggak, Enggak? kalau kemarin dia udah pasrah. Udah pasrah dan membiarkan kamu untuk Iya. lapor? Oh, oke gitu. Menurut kamu sampai saat ini teman-teman atau keluarganya tahu nggak kalau dia menjadi terlapor dalam kasus kamu? Kayaknya tahu, karena kan aku juga ada cerita ke keluarganya. Tapi keluarganya setiap saya cerita pasti langsung saya diblok, gitu. Kayak Oh, nggak mau ikut campur apa, nggak mau tahu, nggak paham juga. Harusnya kan namanya keluarga, apalagi ibunya gitu ya. heeh, Bisalah mungkin, ini anaknya loh berbuat begini sama perempuan, masa tapi nggak bisa? tidak ya. Ya nggak tahu lah, biarin aja, Oke, proses hukum aja. oke Mbak, terakhir, Hmm, eee, aku pengen tahu ini aja, ini sudah masuk ke ranah hukum, hmm. kita sudah berharap bahwa pastinya akan diproses dan yang pihak sana juga segera dipanggil. Kalau, kamu pengen jujurlah dengan Hmm. kondisi kamu sekarang saat ini gitu loh, imbas dari semuanya gitu, apa yang pengen kamu sampaikan ke siapapun bahwa kamu merasa apa segala macam Ini gitu? ya buat perempuan-perempuan di sana yang dikasarin udah menikah atau belum menikah, udahlah pergi go gitu kan. Soalnya
kayaknya nggak akan ada cowok yang berubah gitu kalau udah main fisik tuh kayaknya susah banget untuk nggak main fisik lagi. Takutnya kebablasan, kan banyak berita yang sudah menikah dibunuh suaminya, apa masih pacaran dibunuh pacarnya. Aku juga kayak ngerasa beruntung sekarang, walaupun sekarang aku sakit hati banyak kerugian, tapi aku seenggaknya nggak meregang nyawa gitu. Nggak seperti berita-berita di luar sana. Kalau aku mungkin terus-terusan bertahan, terus-terusan maafin dia, kan nggak ada yang tahu nasib orang kan kayak bagaimana. Ya buat perempuan-perempuan berhati-hati aja gitu. Oke, terakhir, kalau misal pihak sana ngelihat mau disampaikan sesuatu nggak ke kamera? Siapapun nggak perlu sebut nama, tapi apa yang pengen kamu sampaikan ke kamera yang mungkin terakhir kamu belum pernah sampaikan dan sekarang sudah tidak komunikasi? Nggak ada sih nggak mau sampaikan apa-apa. Kita lihat aja proses hukumnya itu aja. Semoga ada keadilan buat aku itu aja. Kamu seperti sangat ketakutan, trauma banget ya dengan menghadapi dia. Iya, dan aja apa berjalan aja. Udah pasrah, yang penting kamu tetap berharap dia Adalah dapat keadilan dia gitu ya. mendapat sanksi lah atas apa yang dia perbuat. Ya karena aneh juga ini proses aku tuh lama banget nggak tahu kenapa. Iya. Lama dari awal laporan? Iya, ini Dari udah 29 hampir 1 bulan. Kurang, 2 minggu. 2 minggu lebih ya, 2 Tapi dia belum ada dipanggil. belum ada dipanggil. Oke. Oke, Mbak Safa, thank you sudah datang, thank you Makasih ceritanya. banyak. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi perempuan-perempuan di luar sana bahwa tindakan kekerasan apapun alasannya memang bukan sesuatu yang dibenarkan dan memang harus ada keadilan untuk korban dari kekerasan, baik itu pacaran maupun berumah tangga. Terima kasih sudah datang di Eksklusif. Mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Thank you, Mbak Safa.